Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, baiklah saya akan menjawab pertanyaan apakah menyentuh wanita yang bukan mahram atau wanita yang halal dinikahi itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya, jadi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, di dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama, khususnya para imam mazhab, terkait dengan apakah menyentuh persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau yang halal dinikahi ini membatalkan atau tidak. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menyentuh laki-laki, ya, kulit laki-laki dan perempuan, ya, dengan syarat dia sudah balik, sudah dewasa, beliau mengatakan bahwasanya itu membatalkan wudhu. Ya, syaratnya adalah membatalkan wudhu dan persentuhan itu dilakukan oleh laki-laki yang bukan mahram, ya. Laki-laki dan perempuan bukan mahram, halal menikah di antara mereka sehingga membatalkan wudhunya. Nah, tetapi kalau menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang mahram, ya, ibunya atau kakaknya atau adiknya, ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Malik, ya. Imam Malik mengatakan dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan bahwasanya menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, ini tidak membatalkan wudhu, ya, kecuali persentuhan itu diiringi dengan syahwat. Nah, kalau dengan syahwat, ya, maka itu membatalkan wudhu. Nah, ini pendapat Imam Malik. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal, pendapat juga serupa dengan Imam Malik, ya. Imam Malik bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, ini tidak membatalkan wudhu, ya, kecuali dilakukan dengan syahwat, ya. Terbukti bahwasanya berdasarkan riwayat-riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah Aisyah, ya, beliau melakukan sholat malam, ya, dan ketika sholat malam ini kaki Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah ini menjulur di antara kiblat begitu, ya. Jadi ketika Rasulullah hendak tidur, hendak sujud, ya, hendak sujud, ini Rasulullah menggeser kaki Aisyah. Nah, menggeser kaki Aisyah. Ya, kalau seandainya menggeser, menyentuh kaki ini adalah membatalkan wudhu, maka tentu Rasulullah tidak akan melakukan itu. Ya, ini berdasarkan riwayat tersebut sehingga mengatakan bahwasanya menyentuh wanita yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwasanya secara mutlak menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pendapat 4 imam mazhab, ya, yang mengatakan, yang ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan di antara mereka, terutama Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i bahwasanya secara mutlak bahwasanya menyentuh itu, ya, dengan syarat itu bukan mahram dan sudah dewasa maka membatalkan wudhu, ya. Bagaimana pendapat dalam mazhab Ja'fari, ya, Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan bahwasanya dalam mazhab Ja'fari, ya, menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini juga tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pendapat para imam, ya. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, di situ ada beberapa hal yang disebutkan tentang sebab-sebab kita harus berwudu, begitu, ya. Disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti
aula mastumun nisa falam tajidu ma'ang fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, gitu ya. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Di situ disebutkan aula mastumun nisa, ya, atau menyentuh wanita atau perempuan. Nah, apa maknanya menyentuh ini, ya? Menyentuh ini apakah menyentuh antara kulit laki-laki dan perempuan atau seperti apa? Ya. Nah, di dalam hari ini di dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, juga sahabat Umar, bahwasanya lams, ya, atau lamastumun nisa ini maknanya adalah selain jima, ya, selain jima. Ya, artinya bahwasanya adalah persentuhan laki-laki dan perempuan. Dan ini menyentuh, ini sudah menyentuh, ini selain jima. Maka menurut Imam Mas'ud dan juga sahabat Umar, maknanya adalah selain jima. Tetapi di dalam tafsir yang dalam pendapat yang lain seperti Ibnu Abbas, ya, yang tafsirnya banyak dirujuk oleh para ulama bahwasanya lams, ya, atau lamastumun nisa ini maknanya adalah jima. Sehingga dalam konteks ayat ini bahwasanya aula mastumun nisa artinya adalah jika kalian jima atau berhubungan badan dengan istrimu maka berwudulah, karena itu akan membatalkan wudu. Ya, karena itu membatalkan wudu. Sehingga hal-hal persentuhan yang selain jima, nah ini tidak membatalkan. Karena memang banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika hendak ke masjid beliau mencium istrinya dan kemudian langsung sholat, ya, begitu ya. Langsung pergi ke masjid dan sholat tanpa mengambil air wudhu lagi. Ya, dari riwayat-riwayat ini bahwasanya makna dari la mastumun nisa adalah jima atau persentuhan yang disertai dengan syahwat, ya, maka itu dapat membatalkan wudu, ya, begitu dari pendapat beberapa imam mazhab, ya, khususnya mazhab yang 4 dan yang kelima yaitu Imam Ja'far. Kita simpulkan bahwasanya dalam pandangan Imam Syafi'i secara mutlak, ya, itu membatalkan persentuhan, ya, laki-laki dan perempuan bukan mahram, membatalkan. Tapi dalam pandangan imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ya. Nah, ini persentuhan ini ketika dibarengi dengan syahwat, ya, maka itu membatalkan, ya. Dan juga dalam pandangan Imam Ja'far Shadiq, ya, dalam mazhab Ja'fari juga mengatakan bahwasanya persentuhan laki-laki dan perempuan ini tidak membatalkan wudu, ya. Sehingga ketika kita menyentuh orang-orang yang bukan mahram kita, ya, kemudian tersentuh begitu, ya, apalagi kalau ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji di Mekah tentu ketika tawaf, ya, tawaf itu kan berdesak-desakan, ya, atau umrah juga ketika tawaf ini kan berdesak-desakan, maka itu pun tidak ini akan menjadikan kita sulit ketika harus setiap bersentuh wudu, nah, ini akan menyulitkan. Nah, itu, ya, maknanya bahwasanya menyentuh ini disertai dengan syahwat, begitu, ya, atau menyentuh ini adalah bermakna jima. Tapi ketika Anda berpegang teguh kepada pendapat Imam Syafi'i, yaitu
bahwa menyentuh ini adalah menyentuh tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka dalam pandangan ini, dalam pandangan Imam Syafi'i membatalkan. Tetapi ketika Anda mengikuti pendapat imam yang lain, ya seperti Imam Ja'far, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.